Oke, Muhammad Wahyudi, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mas Wahyudi, ini penerbitnya siapa? Mana Mas Wahyudi? Boleh dibuka soundnya. Sulis. Oh ini online juga Mas. Mbak Sulis, Mbak Sulis mana Mbak Sulis? Pedoman wanita muslim. Mana Mbak Sulis? Are you here? Sulis Tewati, boleh buka soundnya. Sandra tadi udah, kemudian Syifa Mutia, Syifa mana Syifa? Online juga. Ikhwal sesat pikir dan cacat logika. Oke. Kemudian Finkan Likita filosofi teras mana Finkan? Filosofi teras. Buku tentang apa ini? Mana tadi Miki? Empat. Jadi filosofi dalam itu menceritakan tentang pribadi yang awalnya egois menjadi lebih baik. Nah, itu buku tentang pengembangan diri tadi. Nah, siapa penulisnya? Dari luar apa terjemahan apa? Hmm? Oh, Indonesia. Indonesia. Oke, ini Novita udah tadi. Ya, Sanda. Rendika. Digitalisme, digital ismi ya. Mana Rendika? Kasih deh. Inspirasi Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Udah beli punya, Pak? Udah baca belum? Nggak, udah baca belum? Kamu cerita aja dibaca. Hah? Baru dikit. Oh, tentang apa dia katanya?
Oke. Mutia Zahra. Rahasia keberhasilan bisnis ala Khadijah. Udah beli bukunya? Oh, belum. Tapi udah baca sekilas. Iya. Kira-kira apa tuh? Kan biasa ada tagline-nya tuh di bawah judulnya. Mhm. Oke. Oke. Kenapa kamu memilih itu tiba-tiba? Ah, oke. Danang Surya Budi. Jelajah jiwa, hapus stigma. Udah beli, udah baca? Oke. Berarti udah beli. Oh, pinjam. Oke, nggak apa-apa. Terus udah tamat? Belum. Tentang apa tuh? Tentang? Hah? Oh, tentang orang bunuh diri. Kenapa orang sampai mau bunuh diri? Tapi ini buku apa? Ini buku ilmiah atau novel? Hah? Kayaknya novel. Oke, oke. Nanti cek lagi ya. Dimas Aditya Prabowo. Kayaknya tadi yang sama ya. Psychology of Money. Kamu sama dengan siapa? Sama dengan Sabrina dong. Hah? Ya udah kamu sweet nih. Siapa yang mau ganti judul? Udah berarti kamu ganti judul ya. Boleh, boleh. Syakil nih, Sirah Nabawiyah. Tadi udah ya. Kemudian Rufaidah Tiara Atomic Habits. Rufaidah mana? Oh, Zoom. Rufaidah boleh muncul. Yang Zoom ada nggak? Ini ada nih Rufaidah. Rufaidah Tiara Zahwa 16814. Halo Mbak Rufaidah. Oh, ini kayak kita di radio. Mbak Rufaidah, can you hear me? Revi Apriliano, Koala Kumalo. Ini mana Revi? Koala Kumalo kan ini apa namanya? Novel dia ya. Hmm? Emang dia buku apa?
Biografi. kayak bisa dilihat dari kecil kayak tulis Biografinya dia. nggak bukan biografi kayak tentang kehidupan apa momen-momen lucu Oke. kayak menceritakan sampai Aha. kepala orang Oke. Tapi kamu ganti judul ya karena itu kan dia apa namanya? Kisah-kisah lucu gitu ya. Terus ini dia bukukan ya. Ganti judul aja ya. harus bisnis ya. Nggak harus bisnis. Boleh pengembangan diri, kemudian motivasi juga boleh. Kalau Kuala Koma kan lebih ke kayaknya lebih ke entertainment ya, hiburan. Kan Iya. dia udah jadi film ya. Hmm. Ganti judul ya. Nur Aulia, ini ayat-ayat cinta nih. Ganti judul ya. Ganti ya. Aulianda Zahrina Cahaya dari Madinah ini kayaknya juga buku novel ya, buku ceritanya. Aulianda mana? Zoom ya. Aulianda ganti ya. Tar dulu kita dengar dulu penjelasannya. Aulianda bisa mendengar saya, Aulianda. Boleh buka mikrofonnya. Halo. Oke, mungkin lagi sibuk. Ganti judul ya. Sementara itu dianggap cerita novel. Hah? Ocet. Ini Rufaida mana? Atomic Habits ya. Olianda, Bapak maaf saya sedang kerja. Oke. Oke, bukan novel katanya. Cahaya dari Marina bukan novel. Oke, lanjut. Aku undo dulu. Aulia Honza, Think and Grow Rich. Tadi udah ya. Ini kamu dua kali ingat kan? Sabrina udah tadi. Kemudian Vina Robiantul Adawiyah. Hati yang gembira adalah obat. Mana Vina? Vina, bukunya? Oh, udah beli. Oke. Udah udah baca. Udah baca. Oh, udah. Bukan dong, cuma di sini. Kita bukan rame-rame, bukan rame-rame. Ayo guys, unboxing. Tentang apa? Apa katanya? Coba lihat itunya. Highlights-nya. Itu di bagian belakang ya guys. Nah, atau di depan. Oke, selamat membaca. Nasrul Hidayat, studi kelayakan bisnis. Loh, kamu buku apa ini? Hah? Buku mata kuliah? Hah? Bawa bukunya.
Coba lihat. Oke, ini buku lama banget. Ya, udah lama Pak. 2010. Oke, ini mungkin kategorinya dia buku wajib. Kamu bisa ganti yang lain, ganti buku lain. Nah, ini kan kategorinya buku wajib ya bagi artinya kamu akan semua orang melalui ini. Aura Aphrodita, rahasia sholat subuh. Aura Aphrodita. Alni Cahyani, The Magic of Thinking Big, di Zoom juga. Oh ya, oke. Maulana Arif Komara, Brilliant Thinker. Mana Maulana? Sakit. Solahuddin, Solahuddin online ya? Solahuddin harus ganti buku nih, karena sama dengan Sabrina dan Dimas. Ganti judul ya. Solahuddin mana Solahuddin? Hah? Nggak ada. Nida Fauzia, Persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy dalam 1000 hari. Udah dapat bukunya? Udah dibaca? Belum. Ajeng Putri, My Home, Myself. Udah ada bukunya? Oh, baru beli. Udah baca? Belum. Ini buku pengembangan diri atau apa? Buku tentang apa? Iya. Hmm. Zaki Arya, Petualangan Don. Hah? Saya ganti. Ganti. Ya. Kamu ganti apa? Obat dulu saya konsep buku orang biru. Obat dulu. Obat dulu habis itu konsep. Obat Dungu, Konsep konsep. Resep Akal Sehat. Ini udah terbit bukunya? Hah? Bukunya udah terbit? Udah. Udah. Ya. Belum. Nur Aulia Linzani, Sirah Nabawiyah. Oh, nggak jadi. Emang kamu ada ya? Oh, ganti judulnya belum dapat ya? Itu apa judul? Hah? Nur Aulia Linzani ini ya. Apa judulnya? Siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti? Siapa yang, siapa yang datang ke pemakaman?
Dan sejarah Islam. Kamu bukunya tebal. Hah? Udah punya bukunya? belum, Belum. Siapa penulisnya? belum, Hah? Apa? belum, Belum dibeli. Loh ini udah naruh judul. Penulisnya tahu sejarah Islam. Penulisnya. Penulisnya. belum, Hah? Belum nyari lagi. Aldita Rivaluza Kapahesi, The Trial of Socrates. Bukunya udah punya. Udah dibaca. Baru sedikit, cuma saya udah tahu soal presiden. Oh, ini buku sejarah. Ya, saya tentang sejarah sejarah. Hukum sejarahnya. Penulis aslinya Plato sama Xenophon, cuma di ada di lagi sedang coba melihat kasusnya jurnalisnya di ekspor. Oh, oke. Oke. Irene Sabina. Failure. Ini buku apa nih? Udah beli bukunya? Buku tentang apa? Oh, oke. Oke, that's good. 31 orang. Ada yang belum? Ada yang belum bercerita atau saya sebut? Ini yang ganti judul ya. Dimas Revi Apriliano Nasrul Hidayat Solahuddin. Oke. Yang tidak ganti judul sudah boleh mulai baca. Kemudian bikin resume. Resumenya tulisan. Saya tanya. Apa maksudnya gimana? Resumenya. Kan kamu baca nih. Terus kamu buat resume. Rangkuman ya. Ini buku yang dibikin kan apa karena kita tulis oke Berarti yang ya kita ya nanti bisa aja kita sama apa saja
Ya, itu Folio garis. folio bergaris satu halaman penuh. Folio itu hasil dari resume satu buku. Yes, setuju. Satu halaman. Minimal satu halaman ya. Lebih boleh kan? Folio kan biasanya satu lembar dua ya. Nah, oke ya, deal ya. Waktunya berapa lama, Pak? Nawar. Seminggu. Mau berapa lama? Ayo. Hari Minggu. Masa mau banget sih? Oke, 2 minggu ya, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi ya. Ini nanti teman-teman yang mengumpulkan ini jadi bahan consideration to get A. Grade A. Skornya seperti A, ABC. Nah, tinggal plus minusnya dari pertanyaan hasil. Oke, jadi kertas, nah ini volumenya ini volume bergaris ya. Nah, satu lembar ini empat halaman. Jadi minimal satu halaman ya. Halaman ini minimal lebih boleh. Pak, saya mau pilih dua apa tiga, silakan. Tapi minimal satu halaman. Oke. Baik, ada pertanyaan? Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah tadi ya, resume atau rangkuman dari apa yang kalian baca. Nah, yang ditulis adalah highlights. Jadi sangat mudah sebetulnya, ada tips and triknya. Misalnya kalian lihat buku kan biasanya ada chapter-chapternya ya. Babnya bab satu, bab dua. Misalnya bab satu dibaca. Dari eh, chapter pertama ini, apa sih yang paling berkesan atau knowledge apa yang kalian dapat? Nah, tulis tuh. Oh, ini atau pada waktu baca kalian gunakan stabilo atau pulpen berwarna atau pensil berwarna. Kalian apa namanya? eh, garis gitu ya, kasih highlights. Kemudian nanti dipadukan. Mungkin ada beberapa halaman dalam satu bab itu yang kalian coret gitu ya, kalian tandai. Nah, itu dipadu padankan nanti dalam satu paragraf di halaman pertama ini. Nah, itu baru bab satu. Sementara kan buku banyak ya babnya ya. Kadang-kadang 5 bab minimal. Kayak skripsi lah. Belum bikin skripsi ya. Nah, seperti skripsi kan sekurang-kurangnya 5 bab. Nah, itu skripsi yang standar lah gitu. Nah, tapi biasanya buku itu lebih dari 5 bab. Ada yang 6, 9, bahkan sampai 15 dan banyak. Nah, artinya kalau satu bab satu paragraf resume kalian dari bab pertama, maka kalau ada 6 bab, maka mungkin ada 6 paragraf. Mungkin akan lebih dari satu. Nah, sama ketika kalian nanti menulis skripsi atau tesis gitu ya. Jadi bab satu, bab 2, bab 3 itu kalian membuat target words-nya itu berapa. Eh, Kalau di tempat saya dulu itu menulis tesis minimumnya adalah 30.000 atau 40.000 words. 40.000 40.000 kata lah. Nah, itu saya buat sebuah canvas. Pernah dengar bisnis model canvas?
Ya, itu saya buat kanvas. Jadi saya split karena tesis atau skripsi itu terbagi ke dalam 5 bab, 5 chapter gitu. Chapter pertama apa? Biasanya berisi apa? Pendahuluan ya, latar belakang gitu ya dan seterusnya. Yang keduanya kemudian bab tentang teori-teori, ya, landasan teori. Bab ketiganya tentang metodologi. Keempatnya tentang eh, eksekusi atas penelitian kalian. Yang kelimanya laporan dan kesimpulannya, atau kesimpulan dan saran, atau hasil penelitian, atau pembahasan. Nah itu kita split tadi 5 bab itu. Kalau targetnya adalah 40.000, kita split 5, berarti 40.000 dibagi 5 berapa? Berapa? Kalau 50.000 dibagi 5 berapa? Berarti satu bab 10.000 kata. Kalau ini 40.000 kan berarti kurang lebih 8.000 ya. 8.000 kata. Nah, kalau ada satu bab yang melampaui 8.000 ya bagus. Biasanya bab 2 bab 3 itu yang paling banyak wordnya. Mungkin dia bisa sampai 10.000 sampai 15.000 karena kita apa namanya mengkomparasikan dengan penelitian terdahulu. Yang sedikit biasanya bab tentang hasil penelitian. Mungkin hanya 5.000, 6.000 dan seterusnya. Nah, tapi di cover oleh bab yang sebelumnya. Nah, nanti as a result kalau dijumlahkan ya udah melampaui 30.000 atau 40.000. Nah, sama seperti buku ini juga nanti yang kalian baca. Jadi bisa jadi satu halaman ini mungkin nggak cukup. Mungkin teman-teman ingin, loh nggak cukup ini. Saya aja 3 bab aja baru halaman pertama. Ya bagus silakan. Berarti butuh halaman kedua dan seterusnya. Nah, nanti ada kegiatan yang lebih sulit lagi. Bagaimana membuat semua buku yang kalian baca itu hanya dalam satu lembar, satu paragraf aja. Udah gitu ditetapkan pula satu paragraf hanya 300 kata. Nah itu lebih sulit lagi, ya nggak? Tadi kan udah bikin bukunya ada 9 bab. Satu bab, satu paragraf. Berarti ada berapa? 9? 9 paragraf. 9 paragraf kalian kompres lagi menjadi satu paragraf. Nah berarti diperas lagi dicari intisari dari buku. Makanya sebetulnya penulis artikel itu lebih butuh pemikiran yang keras timbang penulis buku. Karena penulis buku kadang-kadang satu pemikiran dalam satu bab dia kembangkan dari berbagai sudut pandang, jadinya lebih banyak kata-kata. Tapi intisari yang mungkin yang dia ingin sampaikan bisa ditulis hanya dalam satu paragraf saja atau satu bab saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi waktu yang disepakati tadi 2 minggu. 2 minggu ya. Berarti minggu depan lagi pertemuan yang berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini yang tadi harus ganti judul. Afif, kemudian Dimas, Revi Apriliano, kemudian Nasrul Hidayat, dan Solahuddin. Boleh nanti, ya boleh. Nanti judul penggantinya boleh di info ya. Boleh lewat grup atau
Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan dari online maupun offline? Dari online. Bapak maaf, saya belum disebut karena saya baru mengumpulkan Google Forms-nya. Alni Cahyani. Mbak maaf, saya boleh ganti judul juga nggak Alni? Alni Cahyani, The Magic of Thinking Big. Boleh silakan kalau mau ganti judul. Kemudian ini Syahla Naura. Syahla Naura. Belum ada ya? Ya, Syahla Naura belum ada. Silakan isi formnya aja dulu. Ada lagi yang belum? Di sini ada yang belum? Udah semua di sini? Ah, kamu udah isi form? Hah? Belum? Siapa namanya? Salman. Udah punya judul buku? Belum? Oke. Sama siapa? Ma, Ma. Kamu namanya Mawar apa Maulana? Oh, bukan yang Maulana tadi ya. Tadi ada Maulana juga. Udah ada buku, judul buku. Belum? Oke. Ada lagi? Nah, kamu belum? Kamu siapa? Hasan belum? Oh iya. Udah ada judul buku? Belum? Hah? Belum? Ada yang sudah selesai membaca bukunya? Hah? Belum? Separuhnya ada yang udah di sini? Belum? Seperempatnya? Seperempat? Ada yang seperempatnya? Ada? Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya akan menjelaskan hari ini tentang wakaf ya. Ya teman-teman, dalil utama tentang wakaf ini pernah disampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Ini ya hadis riwayat Muslim ini. Jadi apabila manusia wafat, maka terputuslah amal darinya. Maknanya tidak ada perhitungan amal lagi. Kalau bahasa kekiniannya, argometernya udah berhenti kalau di taksi.
Jadi udah tidak dihitung lagi. Kecuali katanya 3 perkara. Nah, kenapa perhitungannya terhenti? Karena dia sudah meninggal. Fisiknya tidak bisa melakukan apa lagi, sudah tidak melakukan tindakan perbuatan, lisannya juga sama gitu ya. Bahkan hatinya juga sudah tidak ada karena sudah wafat, sudah terpisah rohnya dengan jasadnya dan memasuki fase kehidupan selanjutnya. Akan tetapi ada ada kecualinya nih. Kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah. Nah, ini sedekah yang pahalanya terus-menerus mengalir gitu ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, topik kita kali ini adalah tentang wakaf. Maka wakaf itu adalah mensedekahkan harta yang kita miliki. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang wakaf. Apakah wakaf ini harus berupa benda yang tidak bergerak, gitu ya, aset, ya? Atau apakah boleh dengan uang? Bahkan dalam konteks mata kuliah kita, wakaf digital. Nah, boleh nggak, ada nggak gitu ya? Wakaf digital. Tahu. Ada yang punya colokan? Ya, jadi perselisihan para ulama itu terkait dengan bentuk wakaf. Ada yang membolehkan hanya berupa aset, ada yang segala hal itu boleh. Nah, tapi muara dalilnya ada dari ini. Wakaf itu harus segala sesuatu yang dia nilainya tidak habis atau tidak berkurang. Apa sih contohnya? Makanya yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, ada kehidupan bermasyarakat kita, wakaf itu apa? Mungkin ada yang pernah mengalami tentang wakaf. Iya, bentuk wakaf apa biasanya? Sering kamu lihat kemarin. Wakaf tanah, ya. Wakaf masjid, wakaf Quran. Sama lagi. Iya, biasanya kan 3M tuh ya. Masjid, madrasah, makam. Itu yang sering kita kenal ya.
tanah ini diwakafkan untuk pemakaman. Nah, tanah ini diwakafkan untuk musola al-barkah dan seterusnya. Tanah ini diwakafkan untuk madrasah atau sekolah Islam, Baitur Rahim dan seterusnya. Nah, itu yang sering kita kenal. Kenapa? Karena mudah urusannya. Jadi wakaf itu ya salah satu bentuk sedekah. Tapi diharapkannya apa? Diharapkannya adalah nilainya tidak habis. Dan umumnya yang nilainya tidak habis biasanya berupa aset tidak bergerak. Contohnya yang paling enak ya tanah. Setiap tahun kan dia nilainya naik. Ya, terus menerus panjang gitu ya. Apa yang wakaf yang paling populer dan bermanfaat sampai hari ini dan banyak umat merasakannya. Ada yang tahu contohnya? Ada yang pernah dengar ceritanya? Wakaf kebun kurma ya, Utsman bin Affan. Sampai hari ini kebunnya terus menghasilkan, padahal itu udah bertahun-tahun, ya udah hampir 1400 tahun yang lalu. Tapi kebunnya masih menghasilkan dan banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Artinya hasil dari kebunnya itu dimanfaatkan untuk umat. Wakaf kebun kurma. Kemudian banyak lahan pertanian ya, kemudian terutama sekolah yang paling dominan gitu ya. Nah, kemudian apakah boleh wakaf menggunakan uang? Sementara uang kan sifatnya habis ya. Nah, ini perselisihan ulama di sini. Barang yang habis itu tidak bisa diwakafkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya susu sapi gitu ya. Susu sapi begitu diminum habis sudah selesai. Kemudian apalagi beras, beras dikonsumsi habis selesai ya udah nggak bisa dimanfaatkan terus menerus. Berbeda dengan sekolah. Sekolah setiap tahun siswanya berganti, angkatan 1, 2, 3, 4, 100, angkatan ke 500 dan seterusnya. Banyak ya, manfaatnya panjang dan terus menerus. Nah, ini perbedaan wakaf dengan bentuk sedekah yang lain. Jadi wakaf itu diharapkan itu tidak habis nilai dari benda yang diwakaf. Nah, tadi bolehkah kita berwakaf dengan uang? Padahal sekarang ada wakaf uang tunai. Berarti nanti wakaf dengan digital. Ada yang sudah mencoba berwakaf dengan secara digital? Sudah kan? Belum. Ya, digital itu sederhana. Sebenarnya di digitalisasi. Tapi yang esensinya ada boleh nggak kita berwakaf dengan uang? Wakaf dengan uang ada dua hal. Yang pertama, wakaf bentuknya uang atau wakaf bentuknya uang sebagai perantaraan atau sebagai penyalurannya menggunakan uang. Apa bedanya? Bedanya apa, Pak? Wakaf bentuk uang dengan uang sebagai penyaluran wakaf. Wakaf dalam bentuk uang dengan wakaf dengan uang sebagai bentuk penyaluran. Wakaf bentuknya wakafnya uang. Itu yang pertama. Yang kedua, uang sebagai penyaluran wakaf.
Nah, beda nggak? Beda. Jadi kalau wakaf berbentuk uang berbentuk wakaf, jadi itu uang kita sendiri kan. Jadi kayak kita ngasih uang kita untuk wakafin. Contoh, contohnya kayak beli kamar, itu kan dari uang kita sendiri. Tadi kalau sedangkan uang dalam penyaluran wakaf penyaluran penyaluran itu apa ya? Bapak boleh diulang nggak pertanyaan? Uang untuk wakaf Oh, beda sama penyaluran wakaf berbentuk penyaluran kalau wakaf 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 yang terbuang itu bisa membangun sebuah bangunan sekolah wakaf itu yang misalkan ditentukan sama orang itu wakaf itu bisa didirikan oleh sekolah kan begitu wakaf untuk penyalurannya eh, wakaf uang wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi lain di sektor real maupun keuangan. Kalau wakaf melalui uang dapat diwujudkan untuk keperluan sosial atau produktif atau investasi. Maka bentuk uang itu tujuannya untuk menjaga supaya berkelanjutan sehingga berkelanjutan. Kalau uang penyaluran untuk wakaf itu bisa tujuannya berfokus pada uang itu digunakan untuk membeli aset sehingga bisa didapatkan. Oke. Soal jawaban itu. Oke, ya tadi jawabannya seperti itu. Jadi, wakaf itu kita bisa berwakaf dalam bentuk uang, gitu ya. Artinya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Nah, produktif ini ada dua hal.
Ada dia bentuknya memang untuk kegiatan eh, investasi, ya, bisnis, gitu ya, menghasilkan profit, nanti profitnya digunakan untuk kegiatan sosial. Kemudian ada juga wakaf yang memang sedekahnya itu berupa bantuan, seperti misalnya memberi pinjaman. Nah, karena pinjaman itu bentuknya adalah akan tolong menolong dan nilainya utuh. Nilainya utuh artinya tidak berkurang. Karena wakaf ini kan tidak boleh berkurang nilainya. Nah, ini ketika orang pinjam kemudian dikembalikan, ini bisa dipinjamkan lagi ke yang lain ya. Tapi harus tentu ini yang agak sulit. Biasanya sulitnya adalah appraisal orang yang mau pinjamnya. Apakah dia misalnya eh, karena apa meminjamnya, kemudian dia apakah yang kerja, usaha dan seterusnya. Nah ini appraisalnya yang tapi yang paling umum digunakan adalah tadi ya wakaf itu sifatnya untuk yang produktif. Artinya misalnya, oke lah orang ini nggak punya uang, tapi kita biayain aja kasih modal kan, dia punya uang mau apa? Ke usaha, misalnya. Dagang somai, dagang batagor dan seterusnya ya udah kita modalin gitu kan berupa asetnya. Nanti begitu dia punya kelebihan dana, kelebihan uang, dia kembalikan dan itu nanti diputar lagi oleh pengelola wakafnya untuk membiayai usaha ini. Nah, kemudian tadi wakaf yang menyalurkan dalam bentuk uang, bahwa gak semua orang di zaman ini itu memiliki aset, terutama gitu ya, tanah yang luas, bangunan yang besar atau luas juga, ya, atau lahan-lahan pertanian. Gitu. Tapi orang yang ingin berwakaf, makanya dia bisa ikutan gitu ya, wakaf untuk membeli tadi aset-aset yang untuk akan dijadikan wakaf. Misalnya lahan 1 hektar luasnya mau dibuat sekolah. Ini kebutuhannya untuk membeli tanah ini misalnya 1 miliar gitu kan. Mungkin nggak banyak di kampung itu atau di kota itu yang punya uang 1 miliar. Nah, makanya mereka sanggupnya berapa? 1 juta misalnya ya udah. 1 juta dikali 1.000 orang yang berwakaf, maka terkumpul 1 miliar, kemudian dibelikan asetnya atas nama yayasan atau pengelola wakaf, kemudian dikelola. Itu menjadi lahan pertanian, menjadi sekolah, hal lain yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu perbedaan tadi ya, bentuk uang dan kemudian boleh nggak wakaf misalnya dengan membeli eh, saham perusahaan. Nah, ini ada perselisihan juga, tapi sebagian ulama membolehkannya. Nah, nanti ketika eh, perusahaan ini menghasilkan profit gitu ya, ada dividen yang dibagikan. Nah, ini hasilnya untuk kemaslahatan umat. Nah, kemudian bagaimana wakaf digital itu seperti apa? Nah, wakaf digital ya tentu saja yang tadinya kita menyalurkan uang tunai ini misalnya harus datang ke kantor membawa uang yang benar-benar cash atau tunai. Ya di era kekinian ya kita hanya cukup transfer dengan apa itu QR code gitu ya, virtual account, kemudian macam-macam. Karena dulu format yang non digitalnya apa sih ya? Dulu di zaman kekhalifahan juga wakaf berupa dinar dan dirham. Baik, nah wakaf apa bedanya zakat, infak, dan wakaf?
Nah, kemarin kita udah bahas infak belum sih? Belum. Zakat, zakat belum juga, ya? Apa bedanya? Ini kayaknya satu bisa dijelaskan. Beda zakat, infak, dan wakaf. Zakat apa zakat? Zakat itu sebuah kewajiban fardu yang harus dipenuhi oleh setiap muslim secara tertentu. Pertama, bulan Ramadan. Oke. Infak, infak tindakan memberikan harta atau uang untuk kepentingan umum atau kebaikan sosial. Oke. Terus wakaf, Ya. wakaf menyerahkan harta yang sifatnya tetap dan akan selalu bermanfaat kepada orang lain. Ya. Jadi zakat itu dia takarannya sudah ditakar. Contohnya, salah satu contohnya adalah zakat yang di bulan Ramadan, atau zakat di Idul Fitri, menjelang Idul Fitri. Udah ada. Kalau yang Ya, Pak. Jadi zakat itu sedekah yang takarannya sudah ditakar, sudah ada aturannya. Contohnya zakat fitri
Berapa Pak zakat fitri Pak? Bentuknya apa? Beras. Ya, tapi udah ditakar ya. Berapa liter kalau beras? Hah? Ya, 2,5 liter beras ya. Sesuai dengan apa namanya ukuran seseorang itu makan di wilayah kita ya. Mungkin di luar yang makannya gandum mungkin berbeda. Tapi kita umumnya orang-orang kita 2,5 liter. Nah, kemudian untuk memudahkan sebetulnya dikonversi ke dalam bentuk uang. Nah, karena beras sekarang ada berbagai apa namanya varian gitu ya, ada yang premium, ada yang standar. Nah, itu nilainya juga berbeda. Dan orang diberikan keleluasaan hanya berdasarkan itu aja kemampuannya. Tapi kewajibannya tidak, kemudian kewajibannya tetap dia harus bayar zakat fitrinya. Kemudian mal, zakat harta. Nisabnya berapa? Bu? Hah? Nisabnya, batasnya. Seseorang terkena hukum wajib zakat hartanya itu kalau dia punya harta berapa? 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 Ya, itu kan udah ditakar ya. Dia harus berzakat 2,5% dari hartanya. Nah, hartanya itu harus berapa? Hartanya itu harus setara dengan 85 gram emas. Ya. Dan selama 1 tahun. Jadi kalau kamu punya uang selama 1 tahun minimal setara dengan 85 gram emas. Berarti berapa sekarang? 85 dikali 1,5 juta. Siapa yang beli emas kemarin? Kamu beli emas kan? Ya, kalau misalnya emas 1 juta dikali 85 berarti kurang lebih 85 juta ya. Atau kalau sekarang 1,5 juta ya mungkin 100 jutaan lah kurang lebih. Jadi kalau kalian punya uang 100 juta nih selama 1 tahun tidak berkurang-kurang bahkan bertambah-tambah, maka kalian wajib mengeluarkan namanya zakat mal. Nah, itu ada takarannya dan ada ukurannya. Nah, berapa nilai Pak yang harus dizakatkan? 2,5%. Jadi 2,5% dikali 100 juta misalnya berapa tuh? Berapa? Kalau 25% berapa berarti? 25 juta ya. 25% kan seperempatnya ya dari 100 juta ya. Berarti kalau 2,5% berarti ya sekitar 2,5 juta ya. Nah, kamu harus berzakat tuh 2,5 juta. Nah, kalau uangnya 100 miliar, nanti berapa harus berzakat? Kali 2,5%. Ya seperempatnya kan 25 miliar ya. Berarti kamu harus berzakat 2,5 miliar ya. Ya, seperti itu. Nah, ada ulama yang dia penghasilannya Pak, setiap bulan itu mencapai 1 miliar penghasilannya. Tapi dia tidak terkena wajib zakat. Kenapa?
Kenapa Bu? Karena tidak tercapai nisabnya. Nisab itu tadi syarat nisabnya itu punya 100 juta selama 1 tahun. Jadi kalau dia sebulan menghasilkan 1 miliar, selama 1 tahun berarti dia harusnya punya uang berapa? 1 miliar dikali 12 bulan, Pak. Berarti 12 miliar ya. Kok dia nggak bayar zakat? Berarti pada saat 1 tahun uangnya nggak mencapai 100 juta. Lah terus uangnya kemana? Ya berarti disedekahkan sama dia. Nah boleh nggak seperti itu? Ya boleh, silakan aja. Ya karena dia ulama gitu ya. Ya udah dia sedekahkan aja. Jadi uangnya yang 1 miliar itu ya habis untuk disedekahkan. Itu tidak masalah. Tapi kalau uangnya disimpan, kemudian terkumpul selama 1 tahun, lebih dari 100 juta tadi ya. Nah, maka dia wajib berzakat. Nah, kalau dia setahun tidak mengumpulkan 100 juta atau tidak mengendap 100 juta, berarti uangnya habis. Nah, habisnya ya disedekahkan. Kemudian infak. Ya, oh ya, zakat banyak. Jadi tidak hanya zakat fitri, kemudian ada zakat mal, tapi juga ada zakat pertanian ya. Ada yang masih ingat zakat pertanian? Kaki masih ingat nggak? Zakat pertanian, zakat hasil pertanian. Iya, ada yang lain ada yang ingat? Ada yang ingat? Apa nggak tahu? Jadi zakat hasil pertanian itu ya kalau nggak kalau apa? Ada dua. Jadi pertanian itu kalau dia eh, berbasis irigasi gitu ya. Ada lagi yang sawah tada hujan. Nah itu beda zakatnya. Artinya mengandalkan dari air hujan. Nah itu ukurannya takarannya berbeda. Kemudian selain pertanian juga ada zakat harta temuan ya, atau yang kita kenal dengan harta karun gitu ya. Nah, jadi kalau kalian gitu ya menggali tanah terus ketemu harta karun, nilainya misalnya 10 miliar, itu ada zakatnya. Zakatnya berapa persen? Harta temuan. Hah? 50%, Pak. Jadi 50 harus bisa. Ya, jadi banyak ya. Tapi zakat itu udah ditakar ya, udah ditakar. Terus apa bedanya dengan infak? Kalau infak tidak ada takarannya dan penyalurannya bebas, ya tidak ditentukan. Lain dengan zakat. Zakat penyalurannya sudah ditentukan. Ada berapa mustahik zakat, Pak? Mustahik zakat ada berapa? Masih ingat nggak? Ya, mustahik zakat ada 8 ya. Ya, yang berhak mendapatkan menerima zakat itu ada 8. Ya, ya, ya. Nah, zakat berarti tadi ya takaran yang sudah ditentukan, penerimanya juga sudah ditentukan. Lain dengan infak, infak takarannya bebas, penyalurannya juga bebas. Ya, misalnya kamu, saya mau berinfak buat teman saya nih, kasihan setiap hari naik angkot, sekali-kali naik Grab lah, Gojek gitu kan, kasih 10 ribu, itu boleh.
Besok lagi ngasih lagi misal 20.000. Kasihan kemarin kehujanan naik ojek. Biar dia besok naik Grabcar katanya. Kasih lah 25.000. Nah itu boleh. Nah, kemudian kalau wakaf tadi yang kita jelaskan. Wakaf adalah eh, memberikan gitu ya, memberikan sedekah sesuatu yang nilainya panjang masa pakainya. Kemudian ada juga hadiah atau hibah. Nah, itu juga bagian dari sedekah. Contohnya apa ya? Memberi barang gitu ya, ngasih handphone ke temannya gitu ya. Ada yang pernah dikasih handphone sama temannya? Ya dikasih aja nih hadiah buat kamu katanya iPhone 16 secara cuma-cuma ya itu hadiah itu boleh juga. Itu bagian dari sedekah juga. Karena hadiah itu bisa menumbuhkan kasih sayang ya antara sesama kita. Kemudian ya hibah juga sama seperti hadiah. Hibah artinya memberikan. Baik, ada pertanyaan atau kalau tidak ada ya saya yang akan bertanya. Siapa yang di sini pengurus Rohis? Ada? Saya nanya doang, nggak apa-apa. Nggak pertanyaan susah-susah. Ini apa? Kalau di kampus apa namanya? LDK ya? Saya Pak. Saya Pak Rohis Pak. Saya Pak. Apa nama di sini apa? LDK, LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Ada. Pengurus masjid. Hah? Enggak di sini, di sini. Di kampus ini. Kamu pengurus masjid? Hah? Belum ada. Kamu benar marbot. Ya udah, anggota majelis taklim ada majelis taklim. Di mana? Enggak, saya mau ngasih hadiah nih loh. Ngasih hadiah. Mana? Oke, saya punya 4 hadiah. Ada 4 hadiah, ayo. Siapa yang membutuhkan? Yang pertama adalah Quran terjemahan. Hah? Kamu butuh? Untuk di mana? Di rumah apa di masjid? Atau musola? Ini kita melakukan animasi Pak. Terima saya orang Oh, Masya Allah. Ini nih, Kak. Ini nih, ambil aja. Saya kasih motivasi kamu biar baca Quran dan terjemahan. Di sini.
Ini Syukron, Pak. awan. Oke, ada yang punya eh, perpustakaan di rumahnya. Atau perpustakaan di apa kelurahannya ya, di kelurahan, kecamatan, RT RW. Kamu pengurus RT? Hah? Kamu enggak? Ada yang butuh Quran tapi bukan terjemahan. Mungkin buat buat di kampungnya. Ini wakaf nih, wakaf. Jadi kalian dapat pahala sedekah ini. Nah, ini menyalurkan kalian menjadi perantara sedekah. Nah, yang memerantarakannya itu mendapat pahala juga. Ada yang butuh untuk misalnya di masjidnya, musolanya, Quran. Kalau tadi Quran terjemahan, ini Quran non terjemahan. Ada yang butuh? Ada yang butuh? Oke, nggak ada ya. Berarti lengkap semua ya, punya semua ya. Oke, ini satu lagi. Kemudian eh, ini buku syirkah, Understanding Syirkah. Jadi semua tentang muamalah, tentang eh, semua materi kita komplit ada di sini. Ada yang mau? Ini kalau beli 250.000. Hah? Iya, judul bukunya Understanding Syirkah. Ini eh, penerbitnya BBR Institute. BBR itu Bisnis Bebas Riba Institute. Ada yang mau? Ah, ya, Masya Allah. Tabarakallah. Silakan dibuka. Buka dulu. Kasih lihat teman-teman. Ya, sambil menunggu ada satu lagi buku kumpulan fatwa terkini ya dari Al-Irsyad. Ini jilid pertama. Jadi di dalamnya ada membahas tentang misalnya hukum GoPay gitu ya, yang kekinian. Nah, ada yang mau? Hah? Kamu mau? Boleh ditaruh di perpustakaan sini atau di rumah. Kenapa? Enggak bahasa Indonesia. Ya coba kamu baca nih bab-babnya apa halamannya. Daftar isinya ada. Ya boleh. Ya kasih lihat dulu. Understanding Shirkan.
Masih baru, masih segel. Oh jangan, kamu harus cari buku yang lain. Ini aja. Enggak lah, ada rumus ada. Ada daftar isinya. Ada di Pak. Itu buku apa deh? Daftar isinya. Coba baca aja. Di bab satu apa? Nanti ada di bagian satu bagi pemahaman sebagai fondasi syarikat. Bab satu Islam dan tidak Islam. Bab tiga sejarah fikih muamalah dan pengembangannya. Bab empat kaidah prinsip-prinsip dalam fikih muamalah. Oh ya udah beres. Bab 5 syirkah sebagai pemimpin permodalan bisnis dalam Islam. Bab 6 syirkah dengan kotak berabah. Bab 7 syirkah dan musyarakah. Bab 8 rencana pembuatan surat tentang perjanjian syirkah. Bab 9 sanksian syariah. Bab 10 merancang profesi syariah. Bab 11 dan syariah. Bab 12 mengimplementasikan syariah dan zakat dari syariah. Bab 13 Indonesia pentingnya kebijakan dan pelapor transaksi syariah. Bab 11 konsep dasar kebijakan dan laporan dalam catatan dan pelapor syariah. Babnya ada 16 bab. Contoh tadi kan kita bikin resume kan satu halaman. Ini satu halaman bisa jadi satu bab. Coba bisa jadi satu bab. Sementara ini ada 16 bab. Jadi mungkin bisa lebih dari satu halaman. Nah ini nggak ada. Ini apa? Dapat buat tentang diskon yang didapatkan dari GoPay dan layanan dan seterusnya. Ya, ini kan ini kekiniannya ini tentang sahabat hukumnya seperti itu. Kemudian eh, solusinya juga ada apa, misalnya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian ini ada contoh lainnya. Wanita haid memasuki masjid dan berdiam di dalamnya. Boleh apa tidak? Nah, ini hukumnya boleh ya. Tapi syaratnya eh, tidak boleh sampai memenuhi masjid. Nah, mungkin dulu tidak boleh karena zaman dulu mohon maaf belum ada baru. Ya. Sekarang kita sudah ada baru ya, dan lain-lain. Nah, artinya wanita boleh masuk ke dalam masjid karena terlebih terlebih jika seorang wanita yang tadi ada kelebihan yang sangat contohnya apa? Untuk menuntut ilmu atau mendengarkan kajian mendengarkan ceramah atau kajian itu boleh. Nah, boleh Coba lagi kan kan kalau lagi itu boleh ramai atau terima kasih. Oh, kayaknya udah deh. Udah. Baik, terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.